Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Siti Hayati Zakia. Dan pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang sistem informasi geografis. Oke, apa itu sistem informasi geografis? Sistem informasi geografis merupakan sistem yang secara khusus mengelola database yang berisi data referensi geografis yang memiliki informasi spasial, atau suatu sistem yang mampu mengelola atau mengolah informasi yang terkait dan memiliki rujukan ruang atau tempat tertentu. Nah, di sini terdapat gambar di mana semuanya itu berpusar pada satu hal, yakni GIS atau Geographic Information System, yang mana di sini ada digital mapnya, kemudian areal fotografinya, satelit datanya, new informationnya, kemudian order data digitalnya, dan tabular datanya. Mereka semua atau data-data itu terkumpul dalam satu hal yang namanya Geographic Information System atau sistem informasi geografis. Lengkapnya begini. Oke, kita bahas ya. Yang pertama adalah sistem. Seperti yang kita tahu, sistem adalah kumpulan dari sejumlah komponen yang saling terkait serta memiliki fungsi-fungsi tertentu satu sama lain. Nah, kemudian ada juga yang dimaksud informasi. Mungkin kita lebih familiar ya apa yang dimaksud dengan informasi ini. Ya, informasi adalah data yang dapat memberikan keterangan tentang sesuatu. Nah, kemudian yang ketiga ada geografis. Geografis adalah segala sesuatu di permukaan bumi yang bersifat keruangan. Jadi secara umum kita bisa menyimpulkan dari bedahan pengertian sistem informasi dan geografis ini bahwa sistem informasi geografis merupakan kumpulan yang saling terkait, kumpulan komponen yang saling terkait yang memiliki informasi spasial tertentu, di mana mereka atau sistem informasi ini berfungsi untuk mengumpulkan data, memanipulasi datanya, mengelola, dan menganalisis data-data tersebut sehingga sesuai dengan tujuan diperuntukannya sesuatu gitu. Nah, oke lanjut ya. Nah, di sini ada yang namanya komponen sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis terbagi menjadi dua. Yang pertama datanya, dan yang kedua ada sistem komputernya. Jadi secara umum, seperti misalnya kita mau mendesain sesuatu, nah itu kan dibutuhkan datanya ya, datanya. Dan ada juga perangkatnya gitu. Nah, apa sih data informasi geografis itu? Nah, data informasi geografis itu adalah data yang akan kita olah gitu. Yang mana terbagi menjadi dua, yang pertama data spasial dan yang kedua data atribut. Ini akan kita bahas lebih lanjut. Secara umum, data spasial ini merupakan keruangannya, kemudian data atribut adalah keterangannya gitu. Nah, kemudian dibagi menjadi dua lagi data spasial ini. Ada data raster dan ada pula data vektor gitu. Dan kemudian sistem komputernya. Sistem komputer ini terbagi menjadi tiga. Seperti saat kita mendesain sesuatu, simpelnya yang suka ngedesain, kita membutuhkan apa? Perangkat keras, perangkat lunak, dan brainware-nya. Perangkat keras seperti apa gitu? Perangkat keras misalnya adalah laptopnya, kemudian komputernya gitu. Kemudian perangkat lunaknya berarti programnya gitu. Dan yang ketiga adalah brainware-nya atau kita sebagai yang melakukan sesuatu terhadap data-data itu gitu. Oke, lanjut ya. Data informasi geografis. Nah, seperti tadi sudah disebutkan, terbagi menjadi dua, data spasial dan data atribut. Data spasial merupakan data yang memiliki ruang kebumian atau koordinat geografis. Data ini diambil dari mana sih gitu ya? Nah, data ini diambil dari peta analog, data penginderaan jauh, citra, data hasil lapangan, dan data GPS. Jadi, simpelnya ya tadi, data informasi geografis itu adalah ruangannya, titiknya gitu. Sedangkan data atribut adalah data yang menyimpan informasi tentang nilai atau besaran dari data spasial. Diperoleh dari mana? Diperoleh dari perhitungan statistik, sensus, dan data lapangan gitu, catatan lapangan. Jadi ibaratnya data spasial ini adalah ruangannya,
data spasial ini adalah titiknya, data spasial ini adalah garisnya, sedangkan data atribut ini adalah namanya, pengiringnya gitu, nilainya dari data spasial ini. Nah, selanjutnya data spasial yang tadi kita bahas ada dua. Yang pertama data raster dan yang kedua data vektor. Nah, kita bisa lihat gambar ini ya. Nah, oke, di sini ada gambarnya ya. Yang pertama data raster. Data raster ini secara sekilas kita bisa melihat bahwa terdiri dari piksel-piksel atau kotak-kotak ini ya, kotak-kotak ini. Nah, pengertiannya adalah model data yang menempatkan, menyimpan data dengan menggunakan struktur matriks atau piksel-piksel yang membentuk grid. Nah, jadi data raster ini kalau misalnya lebih kita jabarkan lagi seperti bagaimana ketika kita melihat sebuah foto, semakin banyak gridnya, semakin halus gridnya, maka semakin jelas juga fotonya, datanya, dan semakin besar ukuran gridnya, semakin kasar gridnya, maka semakin tidak jelas pula si gambarnya gitu ya. Nah, dan itu sangat berpengaruh pada proses saat kita melakukan perlakuan terhadap data itu. Ketika data itu resolusinya tinggi, artinya lebih lama kan. Sedangkan ketika resolusinya rendah, berarti lebih cepat. Nah, ini berarti akan berpengaruh juga ya pada proses selanjutnya. Kemudian ada model data vektor atau data yang dapat menampilkan, menempatkan, menyimpan data spasial dengan menggunakan titik, garis, atau kurva dan poligon beserta atribut-atributnya. Secara umum, kita bisa mengetahui bahwa model data vektor ini berbentuk titik, garis, dan poligon. Nah, sebenarnya sama-sama aja kan? Cuman kalau model data vektor ini sudah dalam bentuk yang lebih jelas gitu ya. Sedangkan model data raster ini masih berupa grid-grid. Oke, lanjut ya. Nah, ini sistem komputer seperti yang tadi di awal kita bahas. Kalau misalnya kita melakukan atau mengolah sebuah data, apalagi data tersebut bisa dalam bentuk digital, pertama kan kita butuh perangkat kerasnya atau hardware. Nah, apa aja sih yang bisa kita pakai gitu? Nah, ada banyak kan? Misalnya pakai laptop, kemudian pakai komputer ya, dan kemudian ada juga alat-alat yang memang kita bisa menggambar langsung gitu di sana untuk melakukan proses salah satunya digitasi yang mungkin akan kita bahas selanjutnya. Nah, selanjutnya ada perangkat lunaknya. Nah, seperti kalau misalnya kita mendesain, perangkat lunak itu kan adalah programnya ya, programnya. Seperti ArcGIS, kemudian ArcInfo, kemudian QGIS gitu. Nah, itu adalah perangkat lunaknya agar kita mampu memproses data spasial dan data atribut tadi. Nah, selanjutnya ada brainware atau manusia yang terlibat dalam pengoperasian serta mengatur sistem di dalam komputer. Nah, jadi ya semuanya itu tergantung lagi pada manusianya, apakah ia terampil atau enggak dari proses awal input, proses sampai outputnya, atau seperti apa gitu. Kita lanjut ya. Nah, ini ada subsistem SIG. Apa sih subsistem itu gitu? Subsistem itu kan kalau misalnya kita coba bongkar, nah sub itu kan bagian, sistem itu sistem gitu kan, berarti bagian dari sistem informasi geografis itu terdiri dari apa aja sih gitu kan. Nah, yang pertama ada input, yang kedua ada proses, yang ketiga ada output. Nah, input berperan untuk memasukkan data dan mengubah data asli dalam bentuk yang dapat diterima dalam SIG-nya. Semua data dasar diubah menjadi data digital sebelum dimasukkan ke dalam komputer. Jadi, misalnya nih, kita di lapangan menemukan koordinat. Kita ngeplot ya, kita ngeplot di sebuah tempat ada titiknya di mana. Nah, kemudian kita coba dari peta
misalnya nih dari Google Maps atau data dari lapangan gitu. Nah, kita coba samakan dengan data yang diterima oleh sistem komputer kita gitu. Nah, makanya nanti akan kita bahas gimana sih caranya gitu ya. Tapi secara umum, ya data-data lapangan, data-data yang tadi sudah kita kumpulkan, ya harus sama dulu dengan sistem atau karakter yang diterima oleh sistem informasi geografis ini gitu. Sistem informasi yang diterima oleh software kita. Dan kemudian yang kedua ada proses. Nah, proses ini adalah manajemen data yang berfungsi mengorganisir data spasial dan data atribut ke dalam basis data sehingga dapat dengan mudah dipanggil kembali untuk diadakan pengeditan, revisi, dan pembaharuan data. Selain itu, proses ini berfungsi untuk menyimpan, menarik kembali data dasar, dan menganalisa data yang sudah tersimpan di dalam komputer. Nah, jadi yang namanya proses kan beragam ya. Bisa dari mulai kita tadi mulai mengubah, misalnya nih mau ditambahin data apa, kemudian kita coba garisin bagaimana gitu. Nah, jadi memang dalam proses ini beragam kan, dan disesuaikan sekali dengan tujuan kita membuat peta tersebut. Apakah kita mau mengedit peta tersebut untuk dilihat peta dasarnya aja, atau kita mau melihat dengan tampilannya seperti apa. Nah, ini kita lakukan dalam tahap proses gitu. Di sini kita bisa merevisi dan melakukan pembaharuan data gitu. Artinya kan ini tergantung banget ya sama tujuan pembuatan petanya itu sendiri. Dan yang ketiga ada output atau penyajian data berupa informasi baru atau basis data yang ada, baik dalam bentuk soft copy maupun dalam bentuk hard copy seperti peta, tabel, grafik, dan lain-lain. Nah, ini berarti kan kalau output itu final ya, final dari seluruh proses yang kita lakukan gitu. Nah, data dasar SIG adalah data penginderaan jauh, data lapangan, dan data peta. Nah, data penginderaan jauh kita dapat dari mana? Ya dari citra, kemudian dari data-data yang kita peroleh gitu kan sebelumnya. Data lapangan dari mana? Nah, dari hasil misalnya nih kita ke lapangan ya tadi kan kita ngeplot, nah itu data lapangan. Data peta dapat dari mana? Nah, ada juga kan data-data atau peta-peta yang memang sudah ada gitu kan, baik itu dari BIG atau dari BIG itu Badan Informasi Geospasial ya, atau misalnya dari badan-badan lain gitu. Nah, itu kan sudah ada gitu kan data-datanya seperti apa. Nah, lanjut. Manfaat SIG atau Sistem Informasi Geografis ini yang pertama adalah inventarisasi sumber daya alam atau menyajikan data geospasial sebaran potensi sumber daya alam di suatu wilayah dan menyajikan data geospasial sebaran kawasan lahan di suatu wilayah. Nah, jadi misalnya gini, kita mau mengetahui nilai lahan suatu tempat. Nah, kita bisa tahu dari mana? Ya dari peta yang merupakan hasil olahan dari sistem informasi geografis. Atau misalnya kita mau lihat tentang kebencanaan nih, kebencanaan. Nah, gimana sih caranya? Nah, kan kita nggak bisa ya untuk sekedar mengetahui resiko bencana hanya dari keterangan tertentu aja, tapi butuh parameter-parameter yang menunjang bahwa ini adalah ancaman, bahwa ini adalah resikonya gitu. Nah, cuman ya ada parameter penentunya gitu, dan ini disatukan dalam satu hal yang namanya sistem informasi geografis. Nah, kemudian pemanfaatan SIG untuk perencanaan pembangunan dalam bidang transportasi seperti perencanaan sistem jaringan jalan, misalnya kawasan rawan kemacetan, data geospasial potensi wilayah dan sebaran suatu wilayah. Misal kemacetan nih, di kemacetan ini kan kita nggak bisa ya sekonyong-konyong untuk menyimpulkan oh kemacetan ini terjadi karena banyaknya ledakan kendaraan pada pagi hari. Nah, tapi kita lihat juga kan parameter lain. Misal, seberapa banyaknya pedagang kaki lima yang ada di sana.
kemudian seberapa rusaknya jalan yang ada di sana, kemudian seberapa pentingnya fasilitas yang ada di sana. Nah, artinya kan kita butuh parameter objektif untuk menentukan suatu suatu kegiatan gitu, suatu uh, data gitu, suatu data akhir gitu kan. Nah, selanjutnya ini ada peta ini ya, peta persebaran COVID ya, resiko COVID beberapa bulan lalu. Nah, ini kan ketika kita membahas tentang peta resiko, nah kita nggak bisa dengan sekonyong-konyong kayak tadi membahas kayaknya di sini deh wilayah COVID gitu. Di sini enggak. Nah, tapi kan kita melihat dari datanya kan. Misal, memang yang terkonfirmasi positif ada di daerah mana aja. Memang yang fasilitasnya sudah menunjang untuk untuk perbaikan kondisi kesehatan itu di mana aja gitu. Kemudian wilayah yang banyak penduduknya tuh di mana aja gitu. Nah, kan kita harus cermat ya ketika menentukan suatu wilayah ini analisisnya seperti apa gitu. Nah, lanjut, manfaat SIG yaitu pemanfaatan untuk bidang kesehatan ya tadi ya COVID ya. Monitoring suatu penyakit menyajikan data geospasial kesehatan lingkungan di suatu wilayah. Nah, kemudian pemanfaatan SIG untuk mitigasi bencana, pencegahan terjadinya bencana alam yang akan datang, menyusun rencana pembangunan kembali di daerah bencana, dan menyajikan data geospasial daerah rawan bencana alam. Nah, makanya SIG ini sangat berperan gitu, sangat banyak manfaatnya untuk berbagai bidang. Dalam bidang kesehatan, mitigasi bencana, kemudian pariwisata. Nah, ini SIG itu memiliki manfaat yang sangat besar gitu. Oke, lanjut.